Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, kita harus banyak bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesempatan untuk mempelajari firman-firmannya dan mengkaji hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam, sebuah kenikmatan yang sangat mahal yang tidak mungkin kita bisa beli dengan harta dunia. Kenikmatan mendapatkan warisan para nabi dan rasul, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Para nabi nggak mewariskan uang dan harta. Wa inna mawarrathul ilma, namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, barang siapa yang mendapatkan ilmu, dia baru saja mendapatkan warisan yang sangat banyak. Ini adalah warisannya Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran orang-orang yang mengerti, para ulama ahli hikmah itu benar-benar memuliakan ilmu yang mereka pelajari. Karena mereka benar-benar meyakini bahwa ini adalah warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tuh benar-benar mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, dan mereka senang banget ketika mendapatkan ilmu. Kita telah jelaskan bagaimana Imam Malik, Qatadah itu nggak mau menyampaikan hadis Nabi SAW kecuali dalam kondisi bersuci, dalam kondisi yang baik, nggak ngasal. Kenapa? Ya karena mereka mau dapat warisan. Warisan dari siapa? Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita menganggap, atau sebagian kita khusus,
itu menganggap ini hanya sekedar maklumat, pengisi waktu, maka nggak heran tidak ada pengagungan dan pemuliaan. Tidak ada pengagungan dan tidak ada pemuliaan. Imam Ahmad itu ketika melihat ada orang melempar bukunya, ini bukan mushaf ya, bukan melempar hadis Nabi, tapi buku. Mungkin kita punya buku misalnya buku Tadhkiratus Sami, atau mungkin Riyadhus Shalihin deh, itu dilempar aja. Beliau sampaikan, apakah engkau memperlakukan aqwalil abrar seperti itu? Apakah engkau melakukan, atau apakah engkau melempar buku yang isinya ucapan orang-orang baik dan engkau perlakukan dengan seperti itu? Itu nggak pantas. Jadi buku itu harus dipegang, diletakkan di tempat yang layak, nggak boleh taruh di lantai, apalagi dilempar jadi alas, didudukin. Itu dulu para ulama dulu tuh marah kalau ngeliat orang demikian. Kenapa? Karena mereka memuliakan ilmu. Itu dalam buku itu tuh ada ilmu, ada cara bagaimana menyelamatkan orang dari neraka dan memasukkan orang ke surga. Lalu Anda jadikan alas, Anda taruh di bawah. Mereka nggak suka kalau taruh di bawah. Bahkan sebagian salaf itu diriwayatkan seperti disampaikan Syekh Shalih Utsaimin, itu kalau kajian tuh bukunya tuh dipegang pakai tangan. Betul nggak sih? Riyadhus Shalihin pegang pakai tangan gitu dari awal sampai akhir. Jadi nggak taruh di meja, dipegang pakai tangan gini. Gitu loh. Jadi benar-benar ditinggikan gitu loh. Emangnya wajib? Nggak wajib. Tapi begitulah cara sebagian mereka tuh memuliakan, mengangkat. Karena mereka yakin ini isinya qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi SAW. Nggak boleh disamakan dengan yang lain. Kalau kita kan santai aja, berantakan lah, taruh sana lah, di lantai lah, kadang-kadang keinjak bukunya, subhanallah. Itu yang perlu kita renungkan dan camkan baik-baik. Beda perlakuan, beda penyikapan, dan pada akhirnya adalah beda keberkahan. Gitu. Akhirnya beda keberkahan. Mereka yakin man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Orang yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Maka bersyukurlah dan muliakanlah ilmu. Jika kita ingin kajian Riyadhus Shalihin kita atau kajian-kajian kita yang lain itu diberkahi dan akan mengangkat kita menjadi orang yang mulia. Caranya gimana? Muliakan ilmu. Muliakan ilmu, jamaah. Itu nasihat dari para ulama-ulama kita. Hadirin Allah muliakan, terlebih lagi ketika kita diberikan kesempatan belajar di waktu mulia, di bulan Al-Muharram, di mana pahala dilipat gandakan dan dosa dilipat gandakan. Itu semakin membuat kita harus merasa kecil di hadapan Allah. Kok kecil? Iya. Kata Imam Ibnul Qayyim, orang-orang yang mendapatkan taufik itu adalah orang-orang yang semakin dikasih kenikmatan semakin merasa diri kecil. Semakin diberi kenikmatan semakin merasa diri kerdil. Jadi bukan jadi semakin sombong atau belagu, bukan. Semakin kecil. Kan kita mikirnya gini, ya Allah, saya ini pendosa kayak gini kok dikasih kenikmatan lagi sama Allah ya. Ya Allah, semakin baik, semakin malu saya, gitu kan. Kita tuh kalau kita banyak buat salah sama orang, ini orang tetap aja baik sama kita, itu kan kita bingung ya mau taruh muka kita di mana. Dan semakin kecil aja rasanya, semakin kerdil aja diri ini.
Nah itu, ini Allah udah kasih taufik kepada kita untuk belajar, lalu belajarnya juga di bulan yang bagus, bulan yang mulia. Maka pertanyaan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat mana lagi yang kita dustakan, jamaah? Maka bersyukurlah dan muliakanlah. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah kita menyelesaikan bab kejujuran, yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Sebelum kita melangkah ke bab berikutnya, dan bab berikutnya bab yang sangat penting juga jemaah, bab muraqabah. Tapi sebelum kita sampai di sana, coba kita ikat dulu hikmah-hikmah yang mungkin masih berceceran saking banyaknya, yang mungkin masih belum kita resapi dan kita fokuskan. Karena bab kejujuran ini luar biasa. Kita lanjutkan dan kita akan buka sesi tanya jawab, insya Allah, kalau Allah mudahkan di sesi ini. Dan kalau bisa bertanya tentang kejujuran. Yang pertama tentu saja arti dari kejujuran atau as-sidqu. Dan secara bahasa apa jemaah? As-sidqu atau kejujuran secara bahasa itu aslun yadullu ala quwwatin fi syai'. Kejujuran itu atau as-sidqu itu makna dasarnya adalah sesuatu yang menunjukkan kekuatan dalam sebuah hal atau dalam sesuatu, fi qaulin wa ghairihi, dalam ucapan dan lain-lain. Ya. As-sidqu itu kekuatan, itu harus ditanamkan, harus dicamkan. Kejujuran atau as-sidqu adalah kekuatan. Nggak boleh lupa itu. Kejujuran atau as-sidqu adalah apa? Kekuatan. Dalam ucapan, fi qaulin wa ghairihi. Itu dulu deh. Mau jadi orang kuat, jujur. Fi qauli, lihat para ulama, fi qaulin, dalam ucapannya. Jadi kalau kita ingin ucapan kita kuat, berbobot, dan orang, kita nggak usah bicara masyarakat, orang-orang sekeliling kita deh. Jika kita ingin punya posisi yang kuat di tengah-tengah rumah tangga kita, keluarga, kita ingin kalau kita bicara itu punya power. Kalau kita bicara itu anak-anak nurut semua. Kalau kita bicara istri kita udah sami'na wa ta'na, selama nggak maksiat ya, bukan mutlak. Atau walaupun kita sebagai istri, sekali kita bicara itu suami kita akan diam karena respect, karena menghormati, bukan diam karena takut istri atau kebalik gitu, jadi pemimpin istrinya, enggak. Tapi walaupun kita istri dan kita dipimpin, sekali kita bilang A, suami kita mikir. Saat kita kasih pandangan atau pendapat, suami kita merenungi. Atau walaupun suami kita nggak setuju, suami kita merespon dan respect kepada kita, menghormati. Oh, ini pandangan istri saya. Jadi punya kekuatan gitu loh. Kalau bicara tuh punya kekuatan. Nggak dibuat angin lalu sama pendengarnya. Kuncinya adalah jujur. Latih kejujuran. Apa yang kita ucapkan, itu yang kita kerjakan. Dengan segala keterbatasan kita. Itu kekuatan. Ingin menjadi suami yang kuat, jujurlah jadi suami.
Jadi istri yang kuat, jujur jadi istri. Anak-anak yang punya kekuatan, jujur jadi anak-anak. Jadi demikian. Dan lihat orang-orang jujur tuh nggak bisa dibeli pakai duit, nggak bisa dibeli pakai uang. Jadi mau nggak mau orang yang berinteraksi dengan dia ngikutin gaya dia. Kenapa? Ya, ini orang nggak bisa dibeli. Kalau bisa dibeli kan gampang. Nanti kita kasih fulus duit, dia akan ngikutin keinginan kita. Tapi orang jujur nggak bisa. Kalau dia pengen ke kanan, dia ke kanan. Padahal kita pengen ke kiri. Lo nggak bilangin sama si Fulan bahwa kita nih ke kiri, udah. Karena dia nggak mau, udah bayar aja deh. Nggak mau dia. Terus gimana? Ya kita lewat kanan. Repot nih orang. Nah, jujur. Orang yang jujur itu punya kekuatan. Punya kekuatan. Makanya kan sudah kita jujur itu keberkahan. Fa'in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Di hadis terakhir, barang siapa yang jujur dan mengucapkan apa adanya, Allah akan berkahi dia. Jujur itu ketenangan, as-sidqu tuma'nina. Jujur itu ketenangan kata Nabi. Hadisnya juga kita udah pelajari. Jadi, orang yang tenang kan kuat, jemaah. Lihat orang-orang yang rapuh, gelisah, galau, panik, mukanya pucat. Adapun orang-orang yang kuat, tenang. Walaupun banyak masalah, tapi dia tenang. Jujur ini penting. Jadi mau bicara apapun, lihat makna dasarnya itu apa sih? Kekuatan dalam sebuah hal. Itu dulu. Itu nggak boleh digeser-geser. Makanya kan ulama mengatakan apa? Ulama mengatakan fal kadhibu la yusdar illa an mahanatin nafs atau muhanatin nafsi wa dana'atil mihimmah. Kebohongan tidak akan lahir kecuali dari jiwa yang kerdil dan semangat yang rendah, itu kata para ulama. Itu yang disampaikan para ulama. Kebohongan tidak akan lahir kecuali dari jiwa yang kerdil dan semangat yang rendah. Makanya sebagian orang mengatakan lam yakdzib ahadun qad illa li sighari qadri nafsi. Seseorang tidak akan berdosa kecuali karena kecilnya kekuatan dalam diri orang tersebut, kecil. Oleh karena itu fisik kita boleh lemah ya, tapi jiwa kita harus besar. Dan orang-orang besar itu jujur. Orang-orang besar itu jujur. Kalau A, maka yang dilakukan A. Kalau B, dilakukannya B. Kalau C, maka kejadiannya akan C. Dia akan berusaha untuk itu. Dan arti secara istilah jujur itu al-muwafaqah baina adh-dhahir wal batin fil a'mali wal ahwal. Keselarasan, kesesuaian antara zahir dan batin. Antara zahir dan batin dalam perbuatan, amalan, kondisi, dan lain-lain. Keselarasan antara yang diucapkan dan kenyataan dan yang ada di dalam hati. Gitu hadirin. Gitu. Itu kejujuran. Zahir dan batin sama. Yang diucapkan dan kenyataan sama. Makanya karena jujur itu kekuatan, dan definisinya
zahir dan batin sama, maka tidak heran ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa hanya orang-orang besar yang bisa menjaga kejujuran. Kata Imam Ibnu Qayyim, hamlus sidqi, hikmah ini belum pernah kita sampaikan sebelumnya, jadi tolong dicatat. Hamlus sidqi ka hamlil jibali rawasi la yutiqu illa ashabul azaimi. Ibnu Qayyim dalam Tahdzib beliau menyampaikan bahwa memikul kejujuran, atau kalau bahasa kita jadi orang jujur setiap saat, jadi orang jujur setiap saat, itu ka hamlil jibali rawasi, itu seperti memikul gunung-gunung yang kokoh dan tinggi. La yutiqu illa ashabul azaimi, nggak ada yang sanggup kecuali orang-orang yang punya tekad yang kuat, orang yang punya mental baja. Nggak akan sanggup orang jujur, nggak akan sanggup jadi orang jujur kecuali orang yang punya mental kuat, tekadnya besar. Kalau nggak bisa. Oh, ini kekuatan. Hanya orang-orang yang kuat yang bisa. Karena ini kekuatan. Makanya minta pertolongan sama Allah. Jadi begitu kita tahu faktanya begini, jadi solusinya apa nih? Minta pertolongan sama Allah. Karena diri ini lemah. Masih ingat apa firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Dalam surat An-Nisa ayat 28 kalau nggak salah ya. Lemah manusia itu. Jadi makhluk yang lemah ini, makhluk yang lemah disuruh mikul gunung yang kokoh dan besar, ya nggak bisa, berat. Tapi kalau ia ditolong oleh Al-Qawi yang maha kuat, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Azim, ia bisa memikulnya. Maka minta pertolongan kepada Allah. Coba kita simpel aja, kita nih hidup udah lama ya walaupun belum lama-lama banget, udah ada ribuan doa yang kita panjatkan. Pernah nggak minta doa jadi orang jujur? Nah, kalau jadi orang kaya udah sering, ya Allah jadi orang kaya, ya Allah jadi orang jujur, ya Allah lupa kita. Padahal nggak akan mampu kita jadi orang jujur kalau Allah nggak tolong. Ada banyak orang kaya nggak pernah minta tolong sama Allah. Tuh. Ada banyak orang kaya jangankan minta tolong, sholat nggak pernah. Ada banyak, jangankan sholat, percaya aja nggak sama Allah, tapi Allah kasih kekayaan. Tapi nggak ada ceritanya orang bisa jadi orang jujur tanpa ditolong oleh Allah. Dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang kaya nggak pernah minta kaya, dikasih kaya. Dikasih kaya, bahkan nggak pernah kerja, dikasih kaya. Kok bisa? Iya, dia lahir dari rahim orang kaya. Dia nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, nggak pernah masuk di fakultas bisnis, nggak pernah segala macam, nggak pernah coba dagang dari nol, kaya dia. Tapi jujur langsung simsalabim nggak ada. Jujur berat, itu kata Ibnu Qayyim. Hanya orang-orang yang bermental baja, hanya orang-orang yang punya tekad yang kuat yang bisa jadi orang jujur. Sedangkan kita lemah, sok-sokan, nggak mau minta pertolongan sama Allah. Lupa, ya Allah jadikan saya orang jujur ya Allah. Makanya kita jatuh terus. Illa man rahimah rabbu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Mintalah pertolongan.
Karena ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Seperti memikul gunung-gunung yang tinggi, kokoh dan besar. Nggak mudah. Tidak mudah. Dan kita tahu bersama, hal-hal kecil sehari-hari. Emangnya mudah jujur di hadapan suami ketika kita pulang terlambat, misalnya para istri pulang terlambat ke rumah? Nggak gampang ya mas sekalian. Yang ada di benak ini, muka suami lagi sebel, kesel, marah sama kita, oh itu nggak enak untuk jujur. Nggak enak buat jujur. Makanya jemaah sekalian Allah muliakan, doalah minta kejujuran. Doalah minta kejujuran. Berat kan itu tadi, jadi pedagang berat jujur. Kita butuh uang, kita mau jual mobil kita komplit, pernah tabrakan, pernah kebanjiran, nggak enak jujur tuh. Berat kita katakan jujur. Udah gimana ya, ngomong nggak ya? Nah, jujur kan susah. Hanya orang yang punya mental yang kuat dan tekad yang besar yang bisa melakukan itu. Kalau enggak nggak bisa. Kalau enggak nggak bisa. Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Poin yang berikutnya, bahwa jujur adalah asas dari keimanan, sebagaimana bohong adalah asas dari kemunafikan. Jadi dasar dari kemunafikan itu bohong, sebagaimana dasar dari keimanan itu kejujuran. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau mau bicara apa sih yang bisa membuat iman kita kuat, jujur. Itu asas dari, atau dasar pondasi dari keimanan, jujur. Dan dasar dari kemunafikan adalah kebohongan. Itu kaidah. Pengen jadi orang yang beriman, jujur. Ada rencana jadi orang munafik, banyak bohong deh. Bohong adalah dasar dari kemunafikan. Makanya kan hadis yang tidak Imam Nawawi cantumkan dalam bab ini, tapi juga ada korelasinya. Apa kata Nabi? Ayatul munafiki thalath. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama apa? Idza haddatsa kadzab. Jika bicara bohong. Itu tanda orang munafik. Yang pertama Nabi sebutkan, jika bicara bohong. Karena itu dasarnya kemunafikan. Dasarnya kemunafikan bohong. Makanya jangan gampang. Mendingan kita jujur, kita maksiat udah, daripada kita maksiat terus kita bohong. Kemungkinan besar itu bohong kita lebih parah daripada dosa maksiat itu. Apalagi kalau maksiat dosa kecil dan seterusnya. Ini bohong, ini dosa besar dan kemunafikan. Itu yang perlu kita camkan. Ini asas dari keimanan, sebagaimana bohong itu asas dari kemunafikan.
Lalu poin yang berikutnya jemaah sekalian, bahwa kejujuran itu sering kali disandingkan dengan keikhlasan, dan sering kita jumpai para ulama mengatakan salah satu makna jujur itu ikhlas, atau sebaliknya, ikhlas itu kejujuran. Namun kalau kita ingin pisahkan, atau jika jujur dan ikhlas bertemu dalam kalimat yang sama, maka intinya adalah ikhlas itu berkaitan dengan tujuan. Apa nih tujuan kita beramal? Oh, mencari wajah Allah, itu ikhlas. Apa nih tujuan kita berinfak sedekah? Mencari ridho Allah, itu ikhlas. Apa sih tujuan Anda haji? Mencari wajah Allah, itu ikhlas. Jadi ikhlas itu arahnya ke tujuan. Anda mau ngapain nih? Mencari ridho Allah. Ngapain Anda bantu saya? Anda mengharapkan project nanti ya? Oh enggak, saya mengharapkan wajah Allah. Dapat project apa project bukan urusan saya, dan saya nggak minat kok. Saya mau pindah di sini. Anda menjabat, saya udah pindah. Saya mau cari wajah Allah. Oh, ini ikhlas. Arahnya ke tujuan. Kalau jujur itu arahnya pada proses. Jadi ini tujuan, ini proses. Kan gitu. Dia bantu kita. Tujuannya mencari wajah Allah. Benar nggak tuh? Nanti akan kelihatan tuh benar atau jujur nggaknya pada proses. Enggak nih. Kayaknya dia ada kepentingan nih. Kenapa? Kemarin dia begini. Kemarin dia datang ke lapangan ngomongnya begini-begini. Kemarin dia ini. Kemarin kita itu. Makanya kan jujur kan apa yang disampaikan sama dengan kenyataan. Jadi prosesnya benar. Baru nih jujur nih. Baru jujur. Itu kalau Anda benar-benar ingin bertemu dengan Allah di surga, kenapa Anda ada di sini? Ini kan tempat maksiat. Jujur nggak ketika mengatakan Anda ingin masuk surga? Kenapa tadi Anda berkeluh kesah, marah-marah? Bukankah ketika tadi sholat subuh nggak sholat? Apa bacaannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Alhamdulillah. Para ulama mengatakan itu pujian yang lahir dari rasa cinta. Tapi kok prosesnya nggak sama? Prosesnya tadi ada ngamuk. Anda bilang hidup nggak adil lah, Allah jahat lah. Loh, Alhamdulillahirabbil alamin itu jujur apa enggak? Jadi keikhlasan lebih kepada tujuan, dan kejujuran ada lebih pada proses, lebih pada proses. Jadi proses itu membuktikan ini ikhlas apa enggak. Enggak ikhlas kayaknya. Kenapa enggak jujur? Itu hal yang perlu kita camkan. Makanya susah kan, karena orang jujur itu orientasinya proses. Itu membuktikan dia ikhlas apa enggak. Makanya kata para ulama jamaah sekalian, seperti ini dikatakan Abdul Wahid bin Zaid. Abdul Wahid bin Zaid, jujur itu al-wafa lillahi bil amal. Al-wafa lillahi bil amal. Kesetiaan kepada Allah dengan beramal. Mungkin itu salah satu terjemahnya. Jadi kesetiaan dengan Allah, atau kesetiaan dengan Allah, atau kesetiaan kepada Allah dengan apa? Dengan amal, dengan prosesnya itu. Dari proses kan kita tahu ini istri yang setia apa enggak. Dengan proses kan kita tahu ini anak yang setia apa enggak. Dengan proses kan kita tahu ini pegawai saya ini setia apa enggak. Dengan proses kan kita akan lihat ini tim kita setia apa enggak. Oh jujur ternyata, nggak bisa dibeli nih orang. Bil amal. Nah gimana ini? Dengan amal. Dengan amal.
Pembuktiannya itu dengan amal. Pembuktian kesetiaannya dengan beramal, sehingga apa yang diucapkan ketika takbir Allahu Akbar, gimana nih membuktikan dia setia dengan Allahu Akbar? Habis sholat gimana amalannya gitu loh. Habis sholat, nggak usah habis sholat ya, pas sholat gimana tuh amalannya? Memang secara zahir sholat, amalan hatinya gimana ketika sholat? Riya kah? Khusyuk kah? Atau kemana-mana kah? Lisan mengucapkan Allahu Akbar, tapi pikiran dan hati mikirnya menu sarapan lah kalau sholat subuh, atau jalan bagaimana menghabiskan long weekend lah. Enaknya kemana di sini ya? Loh, katanya Allahu Akbar. Lebih penting mana? Allah, atau lebih besar mana? Allah yang maha besar atau long weekend yang menarik? Nah itu kan dibuktikan. Nih amalnya gimana nih? Itu yang harus kita renungkan jemaah sekalian. Jelas ya poinnya ya, karena ini penting. Jujur itu setia nggak sama Allah, dan cara pembuktiannya lihat aja amal-amalannya setia apa enggak. Dan yang terakhir pada kesempatan kali ini, ingat, ulama mengatakan bahwa jujur itu jangan disempitkan hanya dengan bersama manusia. Justru jujur yang paling tinggi adalah jujur dengan Allah. Jujur dengan Allah. Baru setelah itu jujur dengan manusia. Mulai dari jujur dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu jujur dengan diri sendiri, dan lalu jujur dengan orang lain. Yang pertama kali Allah dulu. Kalau orang sudah jujur dengan Allah, mau dengan siapapun dia akan jujur. Tapi jika orang jujur dengan manusia, belum tentu dia jujur dengan Allah. Belum tentu. Dan orang yang terkesan jujur dengan manusia bisa jadi dia bermaksiat kepada Allah. Kan gitu ya. Contohnya apa? Ghibah. Ghibah itu kalau pakai definisi jujur dengan manusia saja, itu bisa jadi kejujuran loh. Kok bisa? Iya, kan ghibah fakta. Apa yang kita sampaikan itu kejadian di saudara kita, fakta. Jujur dong saya. Oh, nanti dulu. Jujur itu nggak sempit. Walaupun yang disampaikan fakta, tapi kalau itu ghibah, itu berarti kita nggak jujur dengan Allah. Kenapa? Karena ghibah akan membawa kita ke neraka, bukan ke surga. Ghibah akan membuat kita bangkrut di akhirat, bukan sukses di akhirat. Sedangkan bukan kalau lisan kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu hadir. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Katanya minta kebaikan di akhirat. Kenapa membangkrutkan diri dengan bergibah? Berarti nggak jujur nih ketika minta kebaikan di akhirat. Jadi parameternya dia jujur dengan Allah, jamaah. Jujur dengan Allah. Orang yang jujur dengan Allah pasti dia akan jujur dengan manusia. Oh, jadi aku harus bohong gitu biar tidak bergibah. Oh, bukan harus bohong, diam. Jujur kan bukan menceritakan semuanya, diam aja. Man somata naja, kata Nabi SAW. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Diam. Oleh karena itu jujurlah dengan Allah. Dan sangat personal. Ini jujur ini sangat personal. Mungkin kita dianggap orang baik di hadapan lingkungan kita, tapi kita dianggap pendusta oleh Allah. Kenapa? Apa yang kita ucapkan beda. Beda dengan amalan hati, beda dengan sikap, beda dengan perbuatan. Mungkin orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, kalau kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan apa yang kita inginkan. Saya rasa cukup sesi ini. Kita buka sesi tanya jawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Muhammad Zulfikri hafizahullah dan tim sehat walafiat, amin ya rabbal alamin, serta semoga selalu dalam perlindungan Allah, serta demikian pula bagi setiap muslimin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga ya kepada yang bertanya, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kejujuran juga harus diterapkan saat ada yang bertanya tentang masa jahiliyah kita, terutama anak kita? Apakah harus kita paparkan atau malah kita menghindari untuk menjawab? Jazakallahu khair atas jawabannya. Sekali lagi jawab sekalian, jujur tuh bukan jadi orang polos gitu loh. Semuanya diceritain, apalagi sama anak-anak gitu loh. Mah, kesalahan mama apa sih, atau pa, kesalahan papa sebagai kepala keluarga di keluarga kita apa sih pak? Anaknya yang SMP dengan polosnya nanya gitu. Oh, papanya bilang, jadi kan kita harus jujur ya nak, papa tuh pernah menyelingkuhi mama 4 kali gitu loh. Kalau mama apa? Kalau mama 7 kali. Ya berantakan semua gitu loh. Ya bukan begitu. Tapi papa udah tobat loh, udah tobat. Gak bisa. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni oleh Allah kecuali yang menampakkan dosa-dosanya. Allah udah tutup, kenapa ditampakkan? Jujur tuh bukan jadi orang polos. Jujur itu bukan jadi orang polos. Itu tadi, jujur itu al-wafa lillahi bil amal. Setia dengan Allah, setia kepada Allah dengan beramal. Jangan diceritakan dengan polosnya. Dan kalau kita mau berbicara tentang masa lalu kita dengan anak-anak, kita harus mengerti benar seni berbicara. Ada batasan-batasan dalam rangka mengambil ibrah, tapi kita nggak buka apa yang terjadi, sehingga kita tidak membuka sitar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak membuka sesuatu yang sudah ditutup sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah udah tutup loh dosa-dosa kita di masa lalu, jangan kita buka lagi. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang menampakkan, menceritakan dosa-dosanya kembali. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi pada dasarnya tidak dijawab, kecuali kalau dalam 1-2 sisi kita bisa jawab tanpa menyebutkan kita ke anak-anak. Gini, mama mau cerita, mama tuh tahu banget seseorang yang dulunya tuh kayak kamu gini loh nak, makanya mama nggak mau kamu terjatuh ke dalam kesalahan itu. Mama kenal persis tuh orang. Akhirnya apa? Sekolahnya susah, ribet, dia mengalami kegagalan gitu loh. Dan percaya sama mama, tahu persis nih orang. Dalam hati ya orang itu mama gitu loh. Jadi mama tahu persis, tapi jangan diceritain. Allah Ta'ala. Itu salah satu contoh. Ustadz, perkenalkan saya dengan Rahman Satrio, asal dari Bandung. Ahlan wa sahlan Mas Rahman. Izin mau bertanya dari pembahasan kejujuran tadi yang Ustadz sampaikan, berbisnis mana nih? Berbisnis atau berdagang harus jujur agar berkah dunia akhirat. Ya, bukan, itu bukan penyampaian saya, itu sabda Nabi SAW di hadis terakhir Riyadhus Shalihin bab jujur. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Nabi SAW bersabda, dan apabila penjual dan pembeli jujur dan menyampaikan apa adanya, niscaya Allah akan berkahi transaksi tersebut. Allah akan berkahi. Wa in kadzaba wa katama muhiqat lahuma bai'atuhuma. Dan kalau sebaliknya, kedua belah pihak atau salah satu pihak itu berbohong lalu menyembunyikan yang harusnya disampaikan, maka Allah cabut keberkahan. Jadi itu sabda Nabi SAW. Yang mau saya tanyakan, jujur dalam berdagang seperti apa? Seperti tadi, data tentang barang atau yang harus diketahui oleh
calon pembeli atau calon penjual kita sampaikan, yang harus diketahui. Bukan curhat urusan keluarga ya. Aku mau cerita sama apa penjual itu masalah, aku lagi punya masalah sama lakiku, yang ada hubungannya. Itu bukan jujur. Sekali lagi, jujur itu sesuai dengan speknya gitu loh. Yang kita jual apa yang menjadi kondisi real barang tersebut misalnya. Gitu. Ya kalau sekali lagi, kalau barang bagus kita bilang barang bagus. Kalau barangnya jelek bilang barang jelek. Gitu loh. Bilang aja barang jelek. Ini second, jangan bilang baru. Bilang ini second. Walaupun kualitasnya kayak baru. Bilang ini bukan baru. Bekas jatuh, bilang bekas jatuh. Allah Ta'ala. Kemudian apabila kita berbisnis mencari keuntungan dengan menaikkan harga, apakah dinamakan jujur? Hatur nuhun, jazakallah. Ya iyalah, namanya juga bisnis. Kalau nggak untung ya bagi-bagi. Itu bukan bisnis, itu sedekah, itu sosial dan seterusnya. Nggak ada masalah naikin harga. Dan tidak ada batasan, tidak ada batasan ini kan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Jika seseorang yang menaikkan harga selama ridho sama ridho dan tidak ada unsur penipuan atau semi penipuan, artinya ketika orang yang nggak ngerti harga tiba-tiba kita mark up tinggi banget gitu, dan cari untung wajar. Selama kata para ulama kembali ke urf atau masuk ke ranah batas kewajaran urf di sana. Urf tuh harga pasar gitu loh. Keuntungannya itu masuk lah. Jadi contohnya gini, apabila bolpen seharga 5.000, ya boleh-boleh aja kita jual harga 10.000. Walaupun toko-toko lain jualnya 7.000, masih masuk lah. Tapi jangan bolpen 5.000 dijual 150.000, itu udah nggak tepat. Dan sekali lagi, kalau jual terlalu mahal dan kondisinya calon pembeli nggak ngerti harga dan ada semi merasa ditipu atau dipermainkan dan seterusnya, maka ada khiyar di dalam ilmu fikih. Artinya pembeli, bukan calon pembeli ya, pembeli yang merasa dipermainkan harganya atau bahkan ditipu karena harganya mahal banget, itu boleh membatalkan transaksi. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau masih masih lumayan, kalaupun paling lebih tinggi dari yang lain tapi masih inilah marginnya, masih oke, maka insya Allah selama ridho sama ridho ya, dan pembeli tahu harga. Atau kalaupun nggak tahu lalu disampaikan oleh orang, kok mahal banget sih, itu kamu beli berapa? 10.000. Itu paling mahal dari semuanya loh. Emang harga yang lain gimana? Yang lain itu paling mentok 9.800. Ya Allah, cuma beda 200 rupiah. Ya udah nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan jamaah semoga selalu diberkahi oleh Allah. Amin rabbal alamin. Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana kalau kita mendapatkan pekerjaan di suatu tempat melalui link rekomendasi dari orang tua kita, lalu diterima di tempat tersebut, apakah ini termasuk kejujuran dalam mencari pekerjaan? Mohon penjelasan. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas doanya. Semoga penanya juga mendapatkan hal yang sama. Yang pertama, syafaat itu ada di dalam Islam. Isfa'u tu'jaru, kata Nabi. Kasih syafaat, kasih rekomendasi gitu, kasih salah satu makna syafaat kan rekomendasi. Kasih bantuan dengan cara ini, tolong orang ini karena orang ini baik, dan karena Allah lalu karena kita, orang ini dapat bantuan, maka itu bagus. Itu bagus. Isfa'u tu'jaru, kasih syafaatlah, niscaya kalian akan mendapatkan pahala dari Allah. Tinggal tetap ikut aturan main gitu loh. Jadi misalnya di tempat tersebut rekomendasi dari orang tua diperbolehkan, dan rekomendasi kan penting, apalagi hari gini. Kerja kan bukan hanya tentang skill hadirin, kerja juga tentang kejujuran. Nah,
kejujuran itu kan perlu dilihat track recordnya. Nah, salah satunya rekomendasi. Siapa yang tahu nih orang gitu loh. Jadi ini kerja bukan hanya tentang skill, bukan tentang kecerdasan, tapi juga tentang kejujuran. Dan itu perlu rekomendasi. Dan juga yang perlu kita perhatikan, kita pun juga punya skill di situ. Jadi jangan cuma ngandel rekomendasi orang tua padahal kita nggak ngerti apa-apa dan lain sebagainya. Artinya kita juga layak, tapi kelebihan kita punya rekomendasi ini dan tidak menzalimi yang lain. Allah taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, seluruh kaum muslimin di dunia dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Saya ingin bertanya terkait kejujuran Ustadz. Ketika saya berdoa setelah sholat, terkhusus sholat subuh dan tahajud, yang memang waktu-waktu yang krusial, ketika bagi saya mata saya masih susah diajak kompromi, ketika itu saya berdoa selalu aja mata saya berat rasanya Ustadz. Saya tidak mampu mengoptimalkan apa yang awalnya akan saya utarakan ketika berdoa. Apakah hal tersebut tanda bahwa selama ini saya belum jujur dalam beribadah Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khair. Terima kasih atas pertanyaan. Ada indikasi ke arah sana, tapi jangan khawatir, jangan pesimis, jangan putus asa. Ini belum kartu mati, belum episode terakhir. Yang harus kita lakukan taubat-taubatan nasuha, dan benar-benar kita jujur bahwa kita butuh apa yang kita angkat kepada Allah dalam dosa-dosa dalam doa-doa kita. Orang tuh kalau benar-benar jujur bahwa dia butuh apa yang dia angkat dalam doa-doanya, dia akan segar dalam berdoa, dan dia akan serius, bahkan dia akan ngemis, dia minta, dia ulang-ulang, karena saya butuh. Ada orang butuh 500 juta buat operasi anaknya, lalu minta sama temannya cuma punya waktu jam 3 pagi karena dia butuh, misalnya dia baru dapat kabar harus operasi malam, terus temennya flight pertama, first flight harus keluar. Dia bilang WA-nya baru dibalas jam 12, jam 1. Oh gitu. Oh, ada masalah dengan anak lo ya. Ya udah ke rumah aja. Tapi gue hanya punya waktu jam 3. Itu bunyi WA-nya. Kira-kira dia berangkat nggak jam 3 pagi? Berangkatnya sambil ngantuk, sambil gitu-gitu bawa mobilnya, atau semangat. Oh, dia mikir anaknya. Ini saya harus dapat dari Allah Subhanahu wa taala 500 juta hari ini. Dan teman saya hanya punya waktu jam 3 pagi. Oh, dia semangat. Begitu sampai rumah temannya, dia akan kucel, dia akan bilang, jadi begini bro, aku nih ini tidur depan tuh temannya mau berangkat. Ya kan nggak mungkin lah. Dia nggak akan tidur ketika mengutarakan kebutuhannya kepada temannya tersebut. Kenapa? Karena dia benar-benar butuh tuh 500 juta. Dia akan semangat. Bahkan dia nangis. Tolong dong, tolong bantu. Setelah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nggak minta, saya pinjam aja. Jadi hadirin yang Allah muliakan, kalau kita benar-benar jujur, merasa butuh terhadap apa yang kita mintakan kepada Allah, kita akan segar. Tapi namanya juga tadi ucapan Ibnu Qayyim, jamaah sekalian, ini jujur susahnya minta ampun, beratnya luar biasa. Itu seperti mikul gunung. Jadi butuh proses memang. Nggak bisa orang jujur tuh hari ini tamat bab kejujuran sama Imam Nawawi rahimahullah, besoknya langsung jadi orang jujur 100% tuh susah. Ini setengah mati. Makanya perlu minta pertolongan kepada Allah dan coba dan terus dicoba. Jadi ada indikasi ke sana, tapi jangan putus asa, jangan pesimis. Aduh, gue jadi munafik nih, udah deh. Kalau gitu gue maksiat aja. Lo jangan. Proses perubahan itu butuh waktu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz bersama tim dan jamaah semua selalu diberkahi oleh Allah. Berikut juga seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin.
Dan saya ingin ingatkan, kalau kita ada kesempatan seperti bertanya lalu kita mengutarakan doa, jangan lupa mendoakan umat Islam secara umum, jamaah sekalian. Kan itu yang dididik oleh Al-Imam Nawawi gitu. Imam Nawawi itu mengarahkan kita, mendidik kita untuk selalu mendoakan kebaikan kepada umat Islam. Nah, itu diamalkan gitu. Dan harus jujur. Nah, jujur lagi nih, kita kalau doain orang jujur, jangan cuma formalitas basa-basi, tapi benar-benar, ya Allah kasih hidayah ya Allah buat seluruh umat Islam gitu. Ya Allah kasih hidayah gitu buat guru kita, kasih hidayah buat jamaah kita atau murid-murid kita. Jadi kita harus jujur saat kita berdoa. Jadi diamalkan nih, harus jujur. Dan itu tadi, penuntut ilmu itu salah satu karakternya insyirahus sadar, lapang dada, khususnya kepada saudara-saudaranya umat muslim, lapang dada. Makanya Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang melapangkan dada engkau wahai Muhammad. Itu salah satu sifat penuntut ilmu sejati, itu lapang dada dan ingin kebaikan kepada umat, walaupun mungkin nggak direspon positif, mungkin ada yang hasad dengan dia atau benci dengan dia, dengan apa yang disampaikan, tapi dia sebagai penuntut ilmu sejati harus menginginkan kebaikan kepada semuanya, kepada umat, dengan tentu saja dengan segala keterbatasan. Dan salah satu yang bisa kita lakukan dengan mudah di tengah-tengah keterbatasan kita selama di saat ini adalah mendoakan. Mungkin kalau kita support, siapa yang bisa support seluruh umat Islam? Nggak ada, kemampuan kita terbatas. Tapi kita bisa doa, dan kita bisa jujur pada saat kita berdoa. Apa yang dimaksud dengan jujur dengan Allah? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah jujur sama Allah? Ustadz dulu pernah cerita tentang 3 orang yang terlihat soleh selama di dunia, ternyata mereka dihisab pertama dan diseret ke neraka. Mereka merasa sudah jujur, tapi ternyata mereka dusta di mata Allah. Bagaimana bisa begitu Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Ya, yang pertama, kita sudah jelaskan, jujur dengan Allah itu adalah itu tadi, setia kepada Allah dengan beramal. Kata Abdullah bin Zaid, dijelaskan para ulama yang lain, adalah setia kepada Allah dengan tahqiqul ubudiyah, dengan merealisasikan penghambaan kita kepada Allah. Nah, itu makanya beramal, kan kata Abdul Wahid bin Zaid, Abdul Wahid ya, bukan Abdul Rahman, maaf, Abdul Wahid bin Zaid, yang sudah kita bahas. Kalau bahasa yang lebih dalam lagi, itu tadi, setia kepada Allah dengan merealisasikan penghambaan kepada Allah, merealisasikan, mewujudkan ibadah kepada Allah, mewujudkan tauhid kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah semata. Dengan tauhid, bagaimana beribadah, lalu dengan meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah dan seterusnya, sesuai dengan yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan. Jadi itu tadi, jujur dengan Allah itu adalah apa yang diucapkan, kan iyyaka na'budu, contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, realitanya Anda benar-benar hanya beribadah kepada Allah apa tidak? Anda menghamba kepada Allah apa tidak? Anda beramal apa tidak? Itu tentang kejujuran dengan Allah. Makanya kalau udah jujur dengan Allah, semua clear. Nah, ada pun hadis tentang 3 orang yang terlihat soleh, ternyata mereka pertama kali diseret dan diazab di neraka, itu adalah hadis Abu Hurairah. Dan perlu kita sampaikan, mereka merasa sudah jujur, tapi ternyata mereka dusta di mata Allah. Bagaimana bisa begitu? Enggak, mereka nggak merasa jujur. Mereka mengklaim jujur. Beda loh. Orang mengklaim, bisa jadi dia tak, seringkali dia tahu dia salah, tapi dia klaim aja. Dia tahu ini sendal bukan punya dia, tapi dia klaim dia punya saya. Beda dengan orang yang merasa ini sendal saya, ternyata bukan, cuman bentuknya
dan size-nya sama dengan sendalnya tetangga ketika sholat subuh. Ini punya saya. Lo lihat dulu mas, ini size-nya sama. Iya, tapi beda. So, saya udah kasih tanda di belakang, di bawah sendal. Oh iya, mohon maaf ya, mohon maaf. Nggak apa-apa. Tadi saya merasa ini punya saya. Ini mereka mengklaim, makanya kan ketika Allah tanya, hadis itu kan bunyinya, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah, orang itu didatangkan, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan dia mengakui nikmat-nikmat itu. Lalu Allah tanya, untuk apa engkau gunakan? Itu dia mengklaim bahwa dia berjihad, dia belajar dan mengajar, dia berinfak sedekah. Lalu klaimnya itu didustakan sama Allah. Kadzabta, bohong kamu tuh. Gitu. Bohong. Jadi bukan merasa jujur lalu didustakan, bukan. Dia mengklaim, dia mengaku, padahal itu sebuah kebohongan. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kaum muslimin di dunia mendapatkan keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya, bagaimana dengan white lie? Bagaimana harus jujurnya dengan Allah saat white lie? Dari Mbak Irmi di Cikarang, jazakallahu khairan. Adapun tentang white lie, kita akan bahas secara khusus insyaallah. Kita akan bahas tentang hal ini secara khusus, makanya kita akan ada beberapa pertemuan untuk mengikat faedah-faedah di bab kejujuran ini. Insya Allah ada pembahasannya. Makasih banyak. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjadi orang jujur. Karena jujur sebagaimana salah satu poin besar di materi kali ini itu nggak mudah, dan seperti memikul ya gunung-gunung yang besar dan tinggi. Tapi jika Al-Qawi yang maha kuat itu membantu kita, semua akan terasa ringan. Itu yang perlu kita camkan. Semoga Allah terima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.